Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Ali di mata kuliah Sistem Bisnis Fungsional. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Customer Relationship Management. Jadi di sini kita akan mencoba untuk memahami lebih dalam walaupun hanya bagian luar dari Customer Relationship Management. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan Customer Relationship Management itu atau manajemen hubungan pelanggan? Sebenarnya manajemen hubungan pelanggan atau CRM atau Customer Relationship Management ini itu memiliki banyak pengertian. Para ahli itu memiliki banyak pandangan terkait dengan CRM. Nah, yang mana kalau dibagi ada orang yang memandang bahwa CRM itu berkaitan dengan, kalau orang marketing dia beranggapan CRM itu berkaitan dengan untuk strategi pemasarannya. Tapi kalau perusahaan atau orang-orang di bisnis itu dia akan beranggapan bahwa CRM itu berkaitan dengan bagaimana kita sebagai penyedia layanan itu mampu menjaga hubungan dengan pelanggan kita kayak gitu. Nah, sehingga di sini muncullah bahwasanya CRM itu apa dari tiap-tiap pihak atau dari tiap-tiap perspektif itu memiliki konsep yang berbeda. Nah, ada yang perspektifnya berkaitan dengan pemasaran, ada yang perspektifnya berkaitan dengan hubungan dengan si pelanggannya. Nah, mungkin untuk orang-orang pemasaran itu menganggap bahwa melalui CRM itu nanti bisa melihat kira-kira potensi ataupun bisa melakukan klasifikasi atau clustering terkait dengan potensi dari pelanggan. Nah, sehingga nanti dibagi pelanggan tuh ada pelanggan yang prioritas, pelanggan yang biasa dan juga pelanggan yang tidak memiliki potensi sama sekali kayak gitu. Sehingga nanti cara pemberian layanannya pun dan juga promosi produknya pun juga akan berbeda kayak gitu. Sementara bagi orang yang memandang bahwa CRM itu sebagai sebuah konsep untuk menjaga hubungan dengan customer, mereka menganggap bahwa customer itu harus dipertahankan. Intinya seperti itu. Customer harus dipertahankan dan juga customer nggak boleh pindah ke perusahaan yang lain. Nah, dari mana mempertahankannya? Mempertahankannya bisa dengan memberikan value yang dimiliki oleh perusahaan atau si penyedia layanan. Nah, yang mana value itu akan diciptakan dari service sebuah perusahaan yang mana dibentuk atau nilai itu dibentuk dari yang namanya warranty dan juga utility. Nah, ketika kita berbicara warranty, warranty adalah sebuah apa semacam tawaran atau fitur yang pasti itu akan eh, menjadi kewajiban perusahaan untuk dipenuhi kepada pelanggan. Semisal gini, di dunia perbankan. Nah, apa kewajiban si perbankan sebagai penyedia layanan? Pertama, menjaga kerahasiaan data nasabah misalnya. Lalu menjaga uang dari nasabah. Itu adalah waranti kayak gitu. Sementara utility ini adalah sesuatu tawaran terkait dengan kira-kira dari layanannya itu bisa nggak menyelesaikan sebuah masalah atau bisa nggak membantu pelanggan untuk mencapai sebuah titik yang belum pernah dicapai sebelumnya. Nah, jadi dilihat di situ. Nah, jadi itu adalah konsep dari value eh mempertahankan pelanggan melalui value dari service provider. Tapi kalau kita perhatikan di sini, bahwasanya inti dari CRM keduanya itu sama, yakni semuanya akan berfokus dan berorientasi pada yang namanya pelanggan. Jadi yang memegang kunci adalah pelanggan. Yang satu mempertahankan pelanggan dengan menjaga hubungannya ataupun kepuasannya. Yang satu juga hubungan dengan pelanggan, tapi dilihat untuk potensi kedepannya itu akan apa? Bagaimana potensi kedepannya? Bisa nggak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sebuah keuntungan yang lebih? Kayak gitu. Itu adalah dari sudut pandang CRM, tapi semuanya akan berfokus pada yang namanya pelanggan. Nah, dan pada sejarahnya bagaimana sejarah CRM? Sejarah CRM
itu mulai muncul mungkin di tahun 1980-an, yang mana CRM ini muncul melalui database marketing. Seperti apa database marketing? Dilihat dari mungkin apa kepuasannya. Nah, jadi kalau dulu misalnya ada sebuah pelayanan, kemudian ataupun apa penyebaran brosur yang mana diisi kan ada isinya. Nah itu kemudian diisi apa yang diminati, lalu apa yang kurang dari produk kita dan sebagainya. Itu adalah database marketing. Nah itu apa sebagai konsep awal atau awal kemudian dari CRM. Nah kalau waktu itu apa konsepnya adalah customer adalah raja. Nah, jadi kita sebagai penyedia layanan itu selalu apa mencoba menganggap customer itu adalah segalanya, sebagai rajanya. Nah, tapi di tahun 1990 itu konsep itu tersebut berubah. Tidak lagi sebagai customer sebagai seorang raja, walaupun tetap sebagai seorang raja, tapi dia posisinya mulai berubah, yang mana antara customer dan juga penyedia layanan ini adalah partner. Nah, partner yang saling membutuhkan. Nah, sehingga muncullah yang namanya CRM sebagai komunikasi, alat komunikasi dua arah kayak gitu. Nah, jadi di sini mungkin dari segi penyedia layanan dia membutuhkan customer untuk tetap survive, sementara untuk dari customer dia akan membutuhkan service provider untuk memenuhi keinginannya, kebutuhannya kayak gitu. Nah, sehingga di tahun 2000-an ini mulai berkembang lagi. Kalau yang waktu itu sebelumnya untuk partner untuk berkembang, partner untuk yang saling membutuhkan, maka di tahun 2000-an ini menjadi partner yang untuk berkembang kayak gitu. Nah, sehingga melalui solusi-solusi CRM yang ada itu membuat segala hal menjadi lebih mudah kayak gitu. Nah, jadi semisal nih pelanggan itu rela, dia siap membayar sebesar apapun, lebih mahal apapun, asalkan ada sebuah inovasi lebih, ada sesuatu yang lebih yang terus berkembang kayak gitu. Nah, sehingga membuat solusi CRM menjadi lebih baik. Nah, mempermudah segalanya. Itu sejarahnya. Nah, di awal di kalangan IT. Nah, lalu kaitannya dengan IT bagaimana? Nah, jadi muncul istilah namanya ECRM atau Electronic CRM, yang mana istilah CRM kalau di dunia IT itu digunakan untuk mendeskripsikan sebuah software yang digunakan untuk mengotomatisasi fungsi pemasaran, penjualan, dan juga pelayanan. Nah, sehingga di dalam CRM itu ada 3 fungsi yang dijalankan. Ada yang namanya MA atau Marketing Automation, ada SFA atau Salesforce Automation, dan juga ada SA atau Service Automation. Dan ketiga fungsi ini itu dimulai oleh Tom Siebel dengan mendirikan Siebel System Inc. Nah, pada tahun 1993 kayak gitu. Nah, sebenarnya seperti apa marketing automation, Salesforce automation, dan juga service automation? Itu kalau kalian perhatikan sebagai contoh ya untuk service automation. Kalau misalnya kalian meng-email sebuah perusahaan atau instansi, pernah nggak kalian mendapatkan auto reply terkait dengan apa? Mungkin uh, pesan Anda kami terima, kemudian nanti akan customer service kami akan menghubungi Anda beberapa saat lagi. Nah, seperti itu sebenarnya adalah service automation. Jadi memberikan, kalau kalian bayangkan ya, kalian meng-email sebuah instansi atau sebuah perusahaan, kalian menunggu tanpa ada kejelasan dan juga menerima balasan yang walaupun lama tapi udah mendapatkan jawaban lah, udah ada kepastian, itu kan akan merasa lebih uh, merasa lebih aman ya kan, comfortable kan untuk dengan adanya auto reply itu seperti itu sebenarnya memanfaatkan konsep service automation gitu. Nah, dan di dalam CRM
CRM itu bisa digunakan dalam 3 kajian ya. Ada strategic CRM, ada operasional CRM, dan juga ada analitik CRM. Nah, apa bedanya? Strategi CRM atau CRM strategis ini adalah pandangan top down tentang CRM sebagai strategi bisnis paling penting, yang mana dia mencoba mengutamakan konsumen dan pertujuan untuk mengikat serta mempertahankan konsumen yang menguntungkan. Nah, dan fokus dari CRM strategis ini itu adalah mengembangkan kultur usaha yang berorientasi pada pelanggan atau customer centric. Nah, itu adalah CRM strategik. Sementara untuk CRM operasional, ini adalah pandangan tentang CRM yang berfokus pada aktivitas atau proyek otomatisasi. Seperti misalnya tadi ada service automation, kemudian ada otomatisasi sales ya, penjualan, kemudian ada marketing automation atau otomatisasi pemasaran. Nah, lalu ada CRM analitis, yang mana ini adalah pandangan bottom up tentang CRM yang berfokus pada kegiatan penggalian data konsumen untuk tujuan-tujuan strategis, taktis, dan operasional. Nah, itu ini adalah eh, 3 pandangan di dalam CRM. Nah, jadi itu sebagai introduction dari CRM. Berikutnya kita akan masuk ke strategic CRM. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.